Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Gimana kabar antum? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Khair ini. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah khair. Gimana keluarga sehat semua? Sehat alhamdulillah. 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 Nah, Baik, Masya Allah kita berada di bulan Ramadan ini. iya Ustaz. Alhamdulillah ini banyak makanan juga. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kaum muslimin juga sekarang sejahtera dan bahagia Amin, dengan amin. datangnya Ramadan, kemudian juga dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makanan yang luar biasa. Amin, amin. 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 Alhamdulillah ini Ustaz. Kebetulan kita nih kadang di bulan Ramadan ini Ustaz, biasanya itu kalau kita sholat berjamaah, entah itu sholat fardu ataupun sholat taraweh khususnya ya, kalau di bulan Ramadan kan berkaitan dengan sholat taraweh gitu kan. Kadang-kadang semakin hari itu soft itu semakin maju Ustaz, Masya Allah. Bukannya semakin mundur ya, tapi semakin maju, alhamdulillah. Nah ini gimana nih Ustaz? Kira-kira apa ya? Kiat agar istiqomah gitu beribadah di dalam bulan Ramadan ini nggak kendor gitu. Karena kebanyakan masyarakat di antara kita itu ya semakin mendekati Ramadan, semakin mendekati hari raya semakin hilang gitu barisan-barisan beribadah ini. Gimana ini Ustaz? Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tapi ikhwan fil azinallahu wa yakum, emang ini merupakan fenomena yang sudah terjadi dari tahun ke tahun ketika keimanan kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi yang telah disebutkan oleh narasumber apa host ini? Host. Bahwasanya kok setiap hari bahkan di akhir Ramadan ini soft jamaah, entah itu sholat fardu ataupun taraweh, ini semakin maju dan semakin maju. Ini membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui kualitas keimanan kita. Orang-orang yang emang dia istiqomah di dalam jalan yang hak, jalan yang benar, yang senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan terus sampai di akhir hayatnya bahkan. Jadi dia tidak peduli ada bonus ini, bonus itu, ya, ada promo ini, promo itu, biasanya di akhir Ramadan seperti itu. Mereka nggak peduli, yang mereka pedulikan adalah akhirat. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum juga ketika di 10 hari terakhir justru mereka itu lebih banyak lagi. Mereka lebih bersungguh-sungguh lagi. Kenapa? Karena promo akhirat itu di akhir Ramadan. Nah, sehingga orang yang tahu ilmunya, demikian pula mereka mengamalkan ilmunya, Allah tambahkan keimanannya. Mereka yang di akhir itulah yang keimanannya luar biasa, dan mereka insya Allah akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surganya. Baik, berkaitan tadi tentang masalah agar kita istiqomah di dalam bulan Ramadan, entah menjalankan ibadah puasanya, sholat rawatibnya, ataupun ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, qiraah, zikir dan lain sebagainya. Maka ini ada beberapa tips. Yang pertama, kita harus berilmu terlebih dahulu nih. Kita harus mengetahui targhibnya, motivasi kita agar Allah Subhanahu wa taala lebih semangat lagi untuk beribadah. Maka cari fadilah-fadilahnya, keutamaan-keutamaan baik sholat ataupun puasanya, seperti dalam sebuah hadis dari Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang dia berpuasa dengan penuh keimanan, ya puasa Ramadan ini dengan keimanan, kemudian juga dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang lalunya itu akan diampuni. Ini Masya Allah nih, ibadahnya kecil tapi pahalanya besar, fadilahnya luar biasa. Dosa-dosa kita yang lalu itu akan diampuni ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur segala urusan kita. Kemudian kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan fadilah-fadilah, pahala-pahala, demikian pula surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berhak seorang hamba minta yang namanya surga, enggak masalah.
dia ihtisaban, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, berhak, boleh, enggak masalah. Karena ada istilahnya apa ya? Kalau kita masuk ke neraka enggak sanggup, masuk surga enggak pantas. Kan seperti itu ya? Seperti itulah. Ini enggak boleh. Justru kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, kalau kita minta surga, maka mintalah surga Firdaus. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama kita harus berilmu, harus tahu bahwasanya di bulan puasa ini ada motivasi nih, ada pahala yang besar ini, di antara tadi puasa. Ya, demikian pula fadilah-fadilah yang lain yang banyak yang waktunya nggak cukup. Insya Allah mudah-mudahan ada asatid yang lain yang bisa membahas tentang fadilah-fadilahnya. Kemudian yang keduanya, kita harus berilmu, mengetahui tentang masalah ancaman orang yang nggak puasa. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu suatu hari pernah dipegang kedua lengannya oleh dua orang. Masya Allah. Kemudian orang ini mengatakan kepada Rasulullah SAW untuk naik ke gunung. Cuman kata Rasulullah SAW, ini la utiqo, sesungguhnya saya ini nggak bisa naik gunung seperti ini karena gunungnya curam. Kemudian kata dua orang ini mengatakan, kami akan membantumu untuk naik ke gunung ini. Ternyata benar orang tersebut ya mengangkat Rasulullah SAW, ditarik kedua tangannya, dibantu sampai naik ke atas gunung. Kemudian di tengah-tengah gunung ataupun di suatu gunung yang di situ sudah gelap gulita, enggak ada cahaya, gelap banget. Tapi terdengar suara jeritan yang sangat mengerikan. Apa kata Rasulullah SAW? Suara apa ini? Maka keduanya mengatakan ini adalah jeritan penghuni neraka. Jadi benar-benar mengerikan. Gelap, cuma ada suaranya itu seperti orang yang tersiksa. Dan suara orang yang disiksa bukan disiksa ketika di dunia, tapi siksanya benar-benar sangat parah. Makanya Rasulullah SAW penasaran, ini suara apa ini? Ternyata itu adalah suara jeritan penghuni neraka. Kemudian Rasulullah SAW naik lagi bersama dua orang ini, dibantu oleh dua orang ini. Sampailah di gerombolan orang, mereka ini kakinya itu dicangkol. Jadi tumitnya ini di atas, ya, kepalanya di bawah, dan mulutnya ini disobek dan keluar darah dari mulutnya tadi. Kemudian yang meriwayatkan hadis ini yaitu Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu mengatakan atau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapa mereka ini? Apa kata Rasulullah SAW? Mereka adalah orang yang berpuasa, kemudian mereka berbuka sebelum waktunya. Tuh, dia puasa, tapi dia berbuka sebelum waktunya. Sebelum waktu adzan berkumandang, dia sudah buka terlebih dahulu. Nah, ancamannya seperti ini. Lalu bagaimana lagi orang yang nggak berpuasa, yang emang dari awal mereka nggak ada keinginan untuk berpuasa? Tentu ancamannya lebih dahsyat lagi. Orang yang tadi berpuasa saja, akan tetapi dia membatalkan ya, puasanya sebelum waktunya, maka ancamannya seperti tadi. Dia kakinya di atas, kemudian kepalanya di bawah, mulutnya robek dan keluar darah dari mulutnya. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi dua ini ya, motivasi demikian pula ancaman. Kita harus tahu biar kita semakin istiqomah. Ya Allah, ternyata ketika kita berpuasa, ketika melakukan ibadah di bulan Ramadan, kita akan mendapatkan pahala ini dan pahala itu. Maka dia semangat untuk beribadah. Demikian pula ketika dia mengetahui ancamannya, dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia benar-benar taat kepada Allah Tabaraka wa taala. Akhirnya dia istiqamah. Kemudian pengunjungnya ini, pamungkasnya ini, ingat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa istiqamah, kemudian kita bisa beribadah di bulan Ramadan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula kita bisa mendapatkan surganya Allah Tabaraka wa taala. Di antara doanya adalah yang sering kita hafal, insya Allah simpel saja. Kalau kita bisa menghafal doa yang lainnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Rabbana atina, ya Tuhan kami, berikan kami kebaikan dunia dan akhirat. Ketika kita berdoa seperti ini, berarti di situ ada otomatis nih, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat agar kita bisa selamat dunia dan akhirat, agar kita juga bisa bahagia dunia dan akhirat. Jadi doanya gampang, doanya simpel. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ataupun doa yang lainnya, misalkan kita minta surga, Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Sama, di situ juga ada sesuatu yang terselip di situ. Ada makna yang terkandung di dalam doa tadi. Ketika kita minta surga, berarti kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ya kita bisa mengamalkan ilmu tersebut sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya dan dijauhkan daripada nerakanya. Nah, itu beberapa tips agar kita bisa istiqomah untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan sampai akhir kita. Ya, akhir hayat kita ataupun akhir Ramadan kita, yang jelas kita bisa istiqomah di atas Islam, ya. Allahumma rzuqna bihusnul khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Nah, jadi kalau kita simpulkan, yang pertama tips agar kita bisa istiqomah, kita harus tahu ya apa namanya targhib, ya. Kemudian tarhibnya juga kita harus mengetahuinya. Demikian pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa istiqamah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita dijauhkan daripada nerakanya Allah Tabaraka wa taala. Wallahu taala bissawab. Masyaallah. Syukron Ustaz. Jazakumullah khairan atas apa namanya? Nasihat-nasihatnya ini. Ini luar biasa ini. Dan masyaallah, syukron. Jazakumullah. Mudah-mudahan perbincangan kita ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga mudah-mudahan untuk bermanfaat juga untuk pemirsa yang di Konbatul TV. Ustaz. Amin. Nah, dan ini juga Masya Allah, saya ingat perkataan antum tadi bahwasanya ketika banyak orang mengejar promo dunia, maka justru harusnya muslim yang taat itu mengambil promo akhiratnya saja. Iya, promo akhirat itu di akhirnya ini. Luar biasa. Ini Allah ngasih promo besar-besaran nih. Mau nggak ngambil? Ternyata nggak semua orang bisa ngambil promo akhiratnya. Ini malah kebalik Ustaz ya. Iya. Ya, kalau bahasa kita apa namanya, meremahnya. Betul. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu kembali di lain waktu dan lain tempat mungkin ya. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, dan mungkin session kita tutup mungkin dengan doa Fathul Majlis. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillah, ngopi dulu ini. Masya Allah. Pas ini Ustaz, Ustaz Imam.